Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar lagi tematik Tema 3 mengenai peduli terhadap makhluk hidup, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak mudah untuk memahaminya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Simak terus ya anak-anak dan tetap semangat. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Indonesia itu memiliki banyak sekali pulau? Jumlahnya sendiri ada 17.504 pulau, dan di setiap daerah juga memiliki berbagai kekayaan alam. Ada banyak jenis bentang alam yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya seperti gunung, lautan, pantai, lembah, bukit, dan lain-lain. Bentang alam sendiri adalah suatu bagian geografi atau suatu daerah di permukaan bumi yang merupakan satu kesatuan. Sekarang kita akan membahas bentang alam yang pertama adalah pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan lautan. Sumber daya alam yang bisa kita temukan di daerah pantai seperti ikan, cumi, udang, minyak bumi, kelapa, dan lain-lain. Anak-anak, ada banyak sekali manfaat dari pantai. Yang pertama, pantai digunakan untuk tempat wisata. Yang kedua, pantai digunakan untuk tempat olahraga. Contohnya olahraga voli pantai. Yang ketiga, pantai juga digunakan sebagai budidaya sumber daya alam laut seperti ikan, terumbu karang, ataupun rumput laut. Yang keempat, pantai juga digunakan untuk pelabuhan kapal nelayan. Selanjutnya, pantai digunakan sebagai wilayah perkebunan kelapa dan pisang, serta digunakan sebagai pasar ikan. Selanjutnya, pantai digunakan mata pencaharian masyarakat di daerah pantai, seperti nelayan, pedagang, untuk meningkatkan kesejahteraan. Sebenarnya, mata pencaharian masyarakat di daerah pantai tidak hanya sebagai nelayan anak-anak. Ada banyak bentuk profesi seperti penjual jasa wisata, penjaga pantai, petani garam, petani tambak, dan pedagang lainnya. Bentang alam yang kedua yang akan kita bahas yaitu adalah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Biasanya dataran tinggi ini sangat cocok digunakan untuk pertanian ataupun perkebunan. Sumber daya alam yang bisa kita temukan di daerah dataran tinggi ini misalnya kopi, teh, kina, sayur-sayuran seperti kentang, wortel, kubis, dan juga buah-buahan seperti buah stroberi, apel, anggur, dan lain-lain. Ada beberapa ciri-ciri yang dimiliki oleh dataran tinggi. Yang pertama, dataran tinggi beriklim sejuk. Yang kedua, terdapat lahan pertanian yang dibuat dengan sistem terasering atau sengkedan. Yang ketiga, udaranya kering. Kelembapan udara di dataran tinggi tergolong rendah. Dan ada banyak lagi ciri-ciri dari dataran tinggi. Dataran tinggi biasa dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan, sebagai tempat objek wisata, sebagai usaha perkebunan, dan juga usaha peternakan. Nah, mata pencaharian orang-orang atau masyarakat yang ada di dataran tinggi biasanya sebagai petani, pekebun, dan juga sebagai peternak. Bentang alam yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah dataran rendah. Nah, dataran rendah sendiri adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Nah, anak-anak, sumber daya alam yang ada di dataran rendah tidak kalah banyak dengan yang bisa kita temukan di dataran tinggi. Salah satunya di dalam bidang pertanian ada jagung, padi, tebu, dan lain-lain. Sedangkan di bidang perkebunan ada karet, kelapa sawit, dan banyak lagi. Dan di dalam bidang peternakan ada ayam, itik, bebek, dan juga ternak ikan di air tawar. Ciri-ciri yang dimiliki oleh daerah dataran rendah, yang pertama, tanahnya lebih subur. Yang kedua, dataran rendah lebih banyak digunakan oleh pemukiman warga daripada di daerah pegunungan. Dan yang ketiga, tekanan udara di daerah dataran rendah lebih tinggi daripada di daerah pegunungan. Pemanfaatan daerah di dataran rendah ada banyak sekali. Yang pertama, untuk pekerjaan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Yang kedua, dataran rendah mayoritas digunakan sebagai tempat pemukiman.
Yang ketiga, sebagai pusat perkotaan, dan ada banyak lagi. Mata pencarian masyarakat di daerah dataran rendah biasanya sebagai petani, pekebun, peternak, pengusaha, dan juga karyawan swasta. Nah, anak-anak, setelah kita membahas mengenai bentang alam, kita akan belajar mengenai karakteristik ruang dan juga pemanfaatan sumber daya alam. Dimulai dari pembahasan tumbuhan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai tumbuhan, anak-anak perlu paham dulu mengenai tempat hidup dari makhluk hidup itu disebut sebagai habitat. Tanaman ada yang baik tumbuh di dataran tinggi dan juga ada yang baik tumbuh di dataran rendah. Kondisi dan karakteristik alam yang berbeda mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh di sebuah wilayah. Hasil suatu jenis tanaman bergantung pada faktor genetis dan juga faktor lingkungannya. Faktor lingkungannya seperti jenis tanah, topografi, pengelolaan, pola iklim, dan juga teknologi. Sedangkan keadaan tanah sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur iklim seperti hujan, kelembapan, dan juga pola suhu. Sekarang kita akan membahas mengenai tanaman padi dan juga tanaman teh yang dapat tumbuh di dalam dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, anak-anak, dari dua jenis tanaman padi dan tanaman teh ini memiliki banyak sekali perbedaan. Sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Berikut adalah beberapa perbedaan tanaman padi dan teh. Dari karakteristik lokasi, padi tumbuh di daerah yang berhawa panas, beriklim tropis, banyak mengandung uap air, dan curah hujan yang cukup. Sedangkan teh tumbuh di daerah berhawa dingin, pegunungan, dan dataran tinggi tropis atau subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Suhu tanaman padi 23 derajat Celcius, sedangkan tanaman teh cocok untuk ditanam pada suhu 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Struktur tanah pada tanaman padi berlumpur dan berhumus, sedangkan teh subur dan mengandung bahan organik, biasanya terletak di lereng-lereng pegunungan. Letak geografis tanaman padi tumbuh di dataran rendah dan juga dataran tinggi. Namun pada dataran tinggi dibuat dengan sistem terasering atau sengkedan. Sedangkan teh tumbuh di daerah dataran tinggi. Jika dua tanaman saja memiliki banyak perbedaan, apalagi tanaman satu dengan yang lainnya ya anak-anak. Nah, selanjutnya, setelah membahas karakteristik tempat hidup tumbuhan, kita akan membahas mengenai karakteristik tempat hidup hewan. Nah, hewan itu ada yang hidup di air, di darat, dan juga di air dan di darat. Dimanapun habitat hewan, kita tetap harus memperhatikannya dengan baik agar mereka juga dapat tumbuh dengan baik. Salah satu yang harus kita perhatikan adalah memberi makan dan minum hewan peliharaan, membersihkan atau memandikan binatang peliharaan, memberikan kandang yang baik dan juga membersihkan kandangnya, mengobati ketika sakit dan juga memberikan vaksin penyakit. Dan yang terakhir, kita harus memberikan perhatian dan kasih sayang. Anak-anak, beberapa hewan memiliki ciri-ciri khusus yang sangat berhubungan erat dengan tempat hidupnya. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu hewan-hewan yang memiliki ciri-ciri khusus tersebut. Yuk simak terus ya anak-anak. Ciri khusus hewan yang pertama yaitu adalah ayam. Ayam memiliki paruh panjang dan runcing untuk mengambil makanan. Ayam memiliki cakar panjang yang berfungsi untuk mengais makanan dalam tanah. Dan ayam juga memiliki bulu yang berfungsi untuk melindungi dari hawa dingin. Yang kedua adalah bebek. Bentuk paruh bebek memudahkan bebek dalam mencari makanan di lumpur. Yang kedua, bebek memiliki leher yang panjang yang berfungsi agar mudah mengais makanan di air. Kaki bebek berselaput untuk memudahkan bebek berjalan dan berenang di atas lumpur. Yang keempat, bulu berlapis lilin, sehingga bebek tidak basah saat berenang. Hewan yang ketiga adalah kucing. Kucing memiliki mata yang tajam untuk mencari mangsa pada malam hari. Dan juga kucing memiliki misai yang berfungsi untuk menentukan arah di ruangan yang gelap. Kucing memiliki bantalan yang halus di telapak kakinya, jadi suaranya tidak kedengaran saat berjalan. Dan kucing memiliki alat keseimbangan pada telinga, sehingga ketika kucing terjatuh tetap dalam keadaan berdiri. Hewan yang keempat adalah ikan. Ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Ikan bernafas menggunakan insang. Ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Dan bentuk tubuh ikan adalah streamline agar mengurangi hambatan di dalam air. Hewan yang kelima adalah cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya sehingga mudah untuk merayap. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket sehingga dapat menangkap serangga. Cicak dapat melepaskan ekornya untuk melindungi diri. Hewan yang keenam adalah kelelawar.
Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi atau yang biasa disebut dengan ultrasonik. Kelelawar adalah hewan nokturnal karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada 2 jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan juga kelelawar pemakan serangga. Hewan yang terakhir adalah bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda-benda yang ada di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk perlindungan diri. Selain itu, bunglon memiliki lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Ketika bunglon berada di atas daun, dia akan berubah menjadi warna hijau. Sedangkan ketika bunglon berada di batang pohon, dia akan berubah menjadi berwarna coklat, sesuai dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Selain tumbuhan, karakteristik alam yang berbeda sangat mempengaruhi jenis hewan yang tumbuh di sebuah wilayah. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai pemanfaatan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan, serta bermanfaat bagi manusia. Salah satu manfaat sumber daya alam hayati di bidang ekonomi yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Berbagai kebutuhan manusia untuk kehidupan sehari-hari sebagian besar diperoleh dari sumber daya alam hayati. Nah, anak-anak, sumber daya alam hayati adalah termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui karena jumlahnya yang banyak, tak terbatas, dan juga diproduksi dalam waktu yang cepat. Walaupun sumber daya alam hayati ini dapat diperbarui, tapi tetap dalam penggunaannya dan dalam pemanfaatannya kita tetap harus bijak agar generasi-generasi mendatang tetap bisa menikmatinya. Anak-anak, ada 3 sumber daya alam hayati yang dapat kita manfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sumber daya hewan. Yang kedua, sumber daya tumbuhan. Dan yang ketiga adalah mikroorganisme. Sekarang kita akan membahas pemanfaatan dari ketiga sumber daya alam hayati ini. Sumber daya hewan dapat dimanfaatkan daging, susu, telur, kulit, madu, dan kotorannya. Hewan-hewan yang dimanfaatkan dagingnya adalah hewan-hewan mamalia yang melahirkan dan menyusui seperti sapi dan kambing. Selain hewan mamalia, ada ayam dan ikan. Biasanya hasil dari pemanfaatannya untuk dikonsumsi sehari-hari. Selanjutnya, hewan yang diambil susunya adalah sapi, kambing, dan kuda. Yang diambil telurnya adalah ayam dan bebek. Yang diambil kulitnya adalah domba, sapi, ular. Biasanya kulit dari hewan digunakan sebagai bahan kerajinan, seperti dompet, tas, dan jaket. Selanjutnya, madu pada hewan lebah sebagai obat tradisional atau herbal. Dan yang terakhir, kotoran hewan biasanya digunakan sebagai pupuk kompos yang bermanfaat untuk penyubur tanaman. Sumber daya tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai sayur-sayuran, buah-buahan, kayu, umbi, dan bunga. Tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai sayur-sayuran seperti sawi, bayam, kangkung, dan lain-lain. Untuk buah-buahan yaitu adalah apel, jeruk, mangga, dan lain-lain. Kayu seperti tumbuhan pohon jati, pohon mahoni, pohon meranti yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan mebel seperti meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Umbi adalah tumbuhan umbi-umbian yang dapat dimanfaatkan yaitu adalah singkong, ketela, dan kentang. Dan yang terakhir adalah tumbuhan-tumbuhan yang dapat menghasilkan bunga seperti bunga mawar, bunga melati, bunga tulip, dan lain-lain. Biasanya bunga ini digunakan untuk dinikmati keindahannya. Sumber daya alam hayati yang terakhir adalah mikroorganisme. Beragam mikroorganisme yang terdapat di alam dapat dimanfaatkan sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia melalui penerapan bioteknologi. Bioteknologi adalah suatu teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen perubahannya. Contoh-contoh dari bioteknologi mungkin anak-anak pernah memakannya, seperti proses pengolahan kedelai menjadi tempe, olahan keju, olahan susu menjadi yogurt, dan minuman anggur. Pembuatan semua produk tersebut dalam prosesnya ditambahkan mikroorganisme yang menguntungkan seperti jamur dan bakteri. Anak-anak, menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yang ada di bumi merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, maka dari itu kita harus bijak dalam menggunakannya. Selain agar dapat digunakan generasi mendatang, ini adalah bentuk sikap kecintaan kita terhadap lingkungan. Melestarikan lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai tindakan, yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempat sampah. Yang kedua,
melakukan penghijauan atau reboisasi hutan. Yang ketiga, melakukan tebang pilih tanam. Yang keempat, memakai energi yang ramah dengan lingkungan. Yang kelima, kita dapat membuat sumur-sumur resapan air. Yang keenam, kita dapat melakukan daur ulang barang yang sudah tidak bisa dipakai. Yang ketujuh, kita dapat mengurangi pemakaian energi secara berlebihan. Dan yang terakhir, kita dapat memilah sampah organik dan anorganik. Manfaat melestarikan lingkungan, yang pertama, menciptakan keseimbangan dan kelestarian alam. Yang kedua, menciptakan iklim seimbang. Yang ketiga, dapat dinikmati generasi mendatang. Yang keempat, tidak terjadi kelangkaan pada sumber daya alam. Dan yang kelima, hidup terasa lebih damai dan lingkungan menjadi asri. Nah anak-anak, alhamdulillah penjelasan Ibu mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan anak-anak mudah untuk memahami materi tersebut. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.